Yang kami hormati dan kami muliakan tiga pembicara kita yang insya Allah nanti akan bergabung dengan kita, ya. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita Islam, Ibu Dr. Anda Hajah Marfuah Mustafa MPD. Yang kami hormati Pengurus Pusat Wanita Islam dari jajaran Majelis Pertimbangan, Majelis Hikmah, dan para pengurus harian yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang kami hormati perwakilan pengurus wilayah dan daerah yang telah bergabung pada kajian online ini. Dan yang kami hormati Bapak, Ibu, para peserta kajian online politik Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, juga nikmat yang tak terhitung pada pagi hari ini, sehingga kita dapat bertemu melalui virtual dalam kajian politik Islam yang diselenggarakan oleh pengurus Pusat Wanita Islam bidang hukum dan politik. Kajian online kali ini mengangkat tema peran perempuan dalam perjuangan politik Islam. Kajian online ini merupakan kajian berseri, di mana pada kesempatan ini adalah seri yang kedua, yang akan membahas peranan perempuan dalam perjuangan politik Islam dan testimoni pengalaman perjuangan politik Islam. Insya Allah nanti bulan depan akan ada satu seri berikutnya yang akan membahas undang-undang pemilu dengan peluang-peluang yang bisa dioptimalkan untuk peran perempuan dalam perjuangan politik Islam dalam sistem demokrasi. Baiklah, saya akan bacakan susunan acara pada kajian online politik Islam kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Wanita Islam. Yang ketiga, sambutan dari Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita Islam. Selanjutnya, acara inti yaitu kajian politik Islam dan tanya jawab. Dan ditutup dengan doa penutup. Baiklah, agar acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuki acara pertama dari kajian online ini, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan terjemahannya yang akan dibawakan oleh pengurus wilayah Wanita Islam Jawa Tengah, Ibu Syamsiah Zamir Khansa, dan terjemahannya oleh Ibu Sri Handayani, SPD, MPD. Kepada Ibu Syamsiah Zamir Khansa dan Ibu Sri Handayani, SPD, MPD, kami persilahkan. Suaranya dibuka dulu, Bu Handayani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ayamku. Wal
المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga. Dan keridhaan Allah lebih besar, itulah kemenangan yang agung. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran sama-sama telah kita dengarkan. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, acara berikutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Wanita Islam. Kepada panitia kami persilahkan.
Indonesia karuniamu, kau berdekat Islam agamaku, Muhammad nabiku, bertekad Al-Quran kitabku, pedoman hayatku. Wanita Islam, wanita Islam, wanita Islam, baktiku. Pancasila dasar negara, falsafah bangsa kita. Wanita Islam berjuang maju, tingkatkan perananmu, berjuang menuju keridhaan ilahi wal maghfirati. Marilah maju, amalkan ilmu, mendidik putra harapan bangsa, tuju akhlak dan mulia. Indonesia tanah pusaka, aman sejahtera. Al-Quran membawa bahagia dunia akhiratnya. Wanita Islam, wanita Islam, wanita Islam, baktiku. Badatun thayyibatun haramun kufur, cita harapan kita. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Hmm. Pembacaan Suaranya nggak ada. ayat suci Al-Quran sudah. Berikutnya lagu Indonesia Raya juga sudah. Lagu Mas Wanita Islam juga sama-sama sudah kita dengarkan. Acara selanjutnya adalah pembacaan sholawat Nabi yang akan dibawakan oleh pengurus daerah Wanita Islam Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli wa barik alaihi ya Nabi.
Assalamualaikum. Jaringan kali ya, Bu. Iya, jaringan nggak apa-apa. Emang apa masalahnya begitu. Saya pikir punya Sepertinya saya sinyal ya Bu ya. sinyal kayaknya Mbak itu. Ya nanti pas istirahat dimulai lagi, maksudnya pas itu bisa di. Ya. Kita lanjut saja Bu. Iya lanjut. Setelah sholawat adalah Kami ucapkan kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, kami rindu ingin bertemu denganmu. Kami mengharapkan syafaatmu di yaumil akhir nanti dan berkumpul dengan baginda Rasulullah. Salam alaika ya Habib, salam alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah atas pembacaan sholawat Nabi yang super indah ya dari pengurus daerah wanita Islam Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sungguh bagus sekali ya Ibu-Ibu, Masya Allah. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita Islam oleh Ibu Dr. Anda Hajah Marfu'ah Mustafa MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, yang kalau di Bogor suasananya agak mendung, tapi mudah-mudahan kita tetap bersemangat mengikuti kajian ini, karena hanya rahmat Allah lah yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat yang tiada dapat kita hitung satu persatu. Sholawat serta salam semoga tetap berlimpah kepada Habibina Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, para ahlul bait, para umat dan para habaib ulama yang telah berjuang menegakkan li'ilah kalimatillah. Ibu-ibu yang saya cintai, yang saya banggakan, narasumbernya belum masuk ya? Udah masuk belum Bang Kur? Sudah Ibu Fida udah. Mbak Fida ini di atas saya sedikit ya, tapi kayaknya seangkatan. Zaman di Kaligarang ya Mbak Fida ya? Masya Allah, iya Bu, sehat Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saya dulu pernah datang itu ikut minep di Kaligarang. Itu dulu ya Mbak Sida, Mbak Fida. Alhamdulillah Allah pertemukan setelah hampir mungkin sekitar 30 tahun ya kita nggak bertemu.
Alhamdulillah kiprahnya tidak diragukan, tetap berjuang di jalannya, ya, memperjuangkan hak-hak perempuan yang sesuai dengan kodrat perempuan dan yang digariskan oleh Islam. Banyak juga PIwati yang berkiprah, tapi ya macam-macam karena memang PIwati itu PI terutama ya kan memang platformnya itu pionir ya. Pionir itu ya bisa ada di mana-mana gitu. Jadi warnanya memang macam-macam gitu. Ada yang memang tetap hijau, ada yang agak campur-campur merah kuning, ada yang berjuang mereka tetap mengatasnamakan perempuan, tapi tadi itu warnanya mungkin ada yang feminis banget gitu ya, ada yang ya apa fitrahnya ya, mungkin menurut kita itu keluar dari fitrahnya, tapi mungkin itu lebih baik lah masih ada yang menyuarakan perempuan dari kalangan kita, walaupun tidak persis seperti yang kita inginkan, tapi menurut saya masih lebih baik ketimbang orang yang memang murni feminis gitu ya, walaupun dia mengatakan saya feminis Muslim, feminis Islam gitu ya. Ya feminis Islam tuh nanti kita kapan-kapan kita juga diskusi lagi juga boleh. Terima kasih Mbak Fida sudah bergabung. Kemudian Mbak Wiwi juga sudah tidak diragukan lagi, juga senior saya di PI yang luar biasa kiprahnya, bahkan memang membuktikan bahwa seorang aktivis perempuan itu dia tidak hanya sukses di masyarakat, tapi dia juga sukses di rumah tangga. Beliau sudah membuktikan dengan 10 hafiz Quran di rumahnya. Ini membuktikan bahwa begitulah seharusnya sosok perempuan yang berkiprah di masyarakat. Dia juga sukses di rumah, dia juga sukses di masyarakat. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejak-jejak para senior kita yang sudah melakukan kegiatan kemasyarakatan yang luar biasa dan perlu diapresiasi. Kenapa kita mengangkat tema ini? Biar kita itu membumi, ya, bahwa ada kok contoh real di antara kita itu yang memang bisa kita lihat gitu. Nah ini memang real bisa kita melakukan aktif di masyarakat, tapi kita tidak meninggalkan kodrat kita sebagai ibu rumah tangga. Dan banyak lagi mungkin teman-teman ada yang menjadi guru, jadi dosen, jadi peneliti dan lain sebagainya. Yang ini pengusaha juga banyak. Nah ini juga tetap mereka berjuang tapi tidak meninggalkan kodratnya sebagai perempuan atau sebagai ibu rumah tangga. Hari ini juga saya lihat hadir Ibu Asdirwati, ini ketua wanita Perti. Ketua Perwati Wanita Perti. Iya, Ketua Perwati Wanita Perti. Iya. Assalamualaikum Bu Asdir. Ini memang Waalaikumsalam Ibu. Saya yang aktif di kajian-kajian biasanya di mana-mana beliau ada ini. Alhamdulillah. Amin. Wiwi baru gabung Mbak Ipung. Wiwi baru gabung. Oh iya, selamat bergabung Mbak Wiwi. Ahlan wa sahlan, sehat selalu di tengah kesibukan yang luar biasa. Alhamdulillah masih sempat menyempatkan diri berkat sama kami. Pak Prayitno belum ya? Dan ini juga orang-orang yang memang Allah pilih ya. Mudah-mudahan kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan ini bersama-sama. Nah, kenapa wanita Islam juga melakukan ini? Karena kita pengen sekarang ini kan marak ya. Mungkin Mbak Fida nanti akan melihat memotret bagaimana susahnya berjuang ya dalam kondisi sekarang gitu. Jadi bagaimana susahnya melawan money politik yang sudah mendarah daging ya di masyarakat kita. Jadi sekarang itu misalnya nggak apa-apa nggak milih orangnya, apa yang penting duitnya, itu kan juga salah gitu. Kemudian ngapain kita sekarang mah yang penting yang real aja gitu, yang penting ngasih, kalau yang nggak ngasih ya biarin aja gitu. Nah yang begini-begini kan ini salah sekali gitu. Makanya ini kita ajak ibu-ibu ketua wilayah untuk memberi nanti pencerahan politik kepada anggota-anggota wanita Islam yang ada di wilayahnya masing-masing. Karena kita harus ikut ambil bagian seberapapun kita mampunya untuk melakukan pencerahan
mencerdaskan perempuan-perempuan Indonesia. Karena saya yakin kalau perempuan-perempuannya sudah melek politik ya, bukan tidak hanya ikut-ikutan, tapi dia tahu membedakan halal haram, boleh tidak. Nah, ini kan penting. Karena kuncinya di perempuan. Makanya wanita Islam juga kenapa kemudian melaunching program Bunda Wakaf. Karena wakaf juga merupakan potensi yang luar biasa yang belum digarap Indonesia. Nah, mudah-mudahan lewat tangan-tangan perempuan ini wakaf kita bisa kita kolektif sebanyak-banyaknya untuk pemberdayaan ekonomi umat ya. Pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan dai kita, dai dan daiyah kita, guru-guru kita, guru ngaji, guru PAUD gitu ya. Mbak Fida, Mbak Wiwi, wanita Islam, alhamdulillah PAUD, TK, RA itu lumayan sekitar 360 di seluruh Indonesia. Dan pendidikan kita mayoritas memang menengah ke bawah, jarang yang kita sekolah kita walaupun ada beberapa yang dia merupakan sekolah unggulan dan ada di tengah-tengah keramaian, mayoritas sekolah kita tuh ada di ampere masjid, di 3T maksimal. Banyakan itu di 2T-nya, 3T-nya itu bukan yang terdepan, tapi terluar, termiskin, sama terzolimi. Jadi memang daerah-daerah itu yang banyak gitu. Jadi memang kita pendidikan yang memang berpihak kepada kaum duafa ya. Nah, ini semoga dengan kajian politik ini kita bisa melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan semaksimal, apalagi menjelang ini pemilu serentak ya, 2020 ini Desember kalau nggak salah ya. Desember ya Mbak Fida ya. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa sedikit melakukan, walaupun PR yang lain banyak ya, RUU KK, RUU PKS, apalagi. Ini banyak HIP juga mungkin nanti setelah tertidur panjang tiba-tiba disahkan, ini juga menjadi problem kita. Nah, sulitnya kita adalah membangun tim yang solid ya, karena memang kita ini relawan, memang agak sulit membangun pasukan berani mati seperti yang mereka punya gitu. Kalau mereka memang punya pasukan balkon itu yang memang mereka siap gitu. Siap itu ya secara pendanaan siap, secara pemikiran mereka terus-menerus, nggak memikirkan yang lain. Mereka memang konsen di isu-isu strategis yang sedang kita hadapi. Nah, kalau kita ini kan kadang ingat, kadang lupa, banyak lupanya ketimbang ingatnya gitu. Makanya banyak hal-hal yang mestinya kita garap jadi terlewatkan. Atau kita kalaupun melakukan tidak maksimal. Nah, ini kita sedang berbagi tugas dengan SDB, dan Mbak Wiwi juga ada. Mungkin nanti Mbak Fida kalau bersedia bisa masuk di tim SDB, Satgas Peradaban Bangsa. Ini kita kolaborasi semua ormas perempuan yang punya visi sama untuk membicarakan hal-hal yang sedang menjadi persoalan bangsa secara bersama-sama, bisa membagi tugas. Mungkin ini sambutan saya, terima kasih. Ini kalau hari Ahad memang problemnya hari Ahad itu hari keluarga. Tapi kalau tidak hari Ahad juga semua kalau yang kerja melakukan daring ya, melakukan daring, yang guru, yang semua banyak yang melakukan rapat-rapat melalui daring. Jadi memang semua problem kita itu yang menjadi problem. Kemudian memang mungkin masyarakat juga sudah mulai jenuh dengan Zoom, tapi menurut saya tetap ini efektif untuk saat ini. Dengan Zoom kita bisa menjangkau semua wilayah, paling tidak setiap wilayah ada perwakilannya. Terima kasih untuk narasumber Mbak Fida, Mbak Wiwi, Mas Prayitno yang sudah meluangkan waktu untuk kita. Semoga nanti ada diskusi sehingga kita bisa bertukar pikiran terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Terima kasih juga untuk bergabungnya Ibu Sri Harti, Ketua Majelis Pertimbangan Wanita Islam, Ibu Sutisah, Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi, yang lain mungkin nanti menyusul, dan tim PP yang sudah menyiapkan acara ini berseri ya. Mudah-mudahan seri-seri yang selanjutnya kita bisa lakukan. Demikian
Mungkin kita selalu berharap kepada Allah, nasrum minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih jazakallah kepada Ibu Marfuah atas sambutannya. Semoga sambutan yang diberikan pada acara ini yang diharapkan ya atas terselenggaranya acara ini sama-sama kita bisa wujudkan sebagai wanita Islam mempunyai peranan di masyarakat, tapi tidak lupa melupakan kodratnya sebagai wanita, sebagai istri ataupun sebagai ibu ya. Baik hadirin sekalian, telah hadir bersama kita para narasumber Ibu Dr. Anda Haja Wiryaningsih MSI, juga Ibu Dr. Anda Haja Kurniasih Mufidayati MSI. Pembicara Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Priyatno sudah hadirkah? Baik, kalau belum bentar lagi jam setengah 10 beliau insya Allah. Baik, hadirin sekalian, Bapak Ibu yang kami muliakan, maka tibalah acara inti pada kajian online politik Islam kali ini, yaitu tentang peranan perempuan dalam perjuangan politik Islam dan testimoni dan pengalaman perjuangan politik Islam yang akan dipandu oleh moderator yang piawai ini, yaitu Ibu Dr. Hanif Pujiati SPD. Sebelumnya akan kami bacakan biodata moderator, ya. Bisa ada di layar, kalau tidak ada saya bacakan. Nama beliau adalah Dr. Hanif Pujiati SPD, tempat dan tanggal lahir di Jepara 4 Mei 1972, email hanifpujiati@yahoo.com, nomor telepon HP 08 777 04 21935. Alamat rumah Warta Wangsa Residen, Blok A nomor 1 Pakansari, Cibinong, Bogor. Pekerjaan saat ini adalah sebagai dosen Universitas Negeri Jakarta. Riwayat pendidikan yang singkat saja ya. S1-nya bidang ilmu pendidikan bahasa Inggris, S2 pendidikan S1 lulus tahun 98, S2-nya pendidikan bahasa lulus tahun 2000, S3-nya juga pendidikan bahasa tahun 2006. Pengalaman organisasi yang pertama pelajar Islam Indonesia pada tahun 1989 sampai 2002. Yang kedua, wanita Islam pada tahun 2007 sampai sekarang. Ya, itulah biodata yang kami bacakan secara singkat. Maka saya serahkan waktu dan link acara ini kepada beliau. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penyebutan nama ataupun gelar tadi ada kesalahan. Baik, kepada Ibu Hanif kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Ibu Gumi selaku MC yang telah menyerahkan acara selanjutnya kepada saya untuk memimpin diskusi selanjutnya. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang hadir pada acara webinar kajian politik pengurus Pusat Wanita Islam. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita Islam Ibu Marfuah. Kemudian yang saya hormati Ketua Majelis Pertimbangan Pengurus Pusat Wanita Islam Ibu Sri Harti. Kemudian Ibu Pengurus Pusat Wanita Islam, Ibu Sutisa, Ibu Wartini, dan beberapa Ibu Ketua yang hadir pada pagi hari ini. Ibu-ibu pengurus wilayah wanita Islam, pengurus daerah, pengurus ranting, kemudian Ibu narasumber kita, Ibu Wiryaningsih, dan Ibu Kurniasih Mufidayati yang sudah hadir bersama kita, serta semua peserta webinar yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian politik seri kedua. 2 minggu yang lalu sudah dilakukan seri yang pertama. Narasumber yang pertama adalah Bapak siapa Bu? Yang pertama adalah Bapak Hidayatul Wahid ya, maaf Bapak Hidayatul Wahid yang telah menyampaikan tentang sejarah politik Islam, kemudian beberapa perkembangan selanjutnya. Nah, pada siang hari ini kita juga akan melanjutkan kajian kita yang kedua, yaitu peran perempuan dalam perjuangan politik Islam, yang dimana kita tahu bersama bahwa peran perempuan dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia itu ada di berbagai bidang kehidupan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain, termasuk dalam bidang politik. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini adalah narasumber yang berpengalaman langsung terjun dalam bidang politik. Nanti kita akan belajar, kita akan mengambil beberapa pengalaman baik dan pengalaman yang bisa kita ikuti bersama dari para narasumber. Yang pertama adalah Ibu Wiryaningsih. Saya akan membacakan CV beliau. Ibu Wiryaningsih, Assalamualaikum Ibu. Sudah hadir dengan kita, ya. DRA Wiryaningsih MSI. Kita ketahui bersama bahwa kalau kita membuka internet itu yang muncul adalah Bunda 11 Hafiz. Jadi, Masya Allah, Alhamdulillah, menginspirasi kepada kita semua bahwa peran domestik dan peran publik yang dilakukan oleh Ibu Wiryaningsih atau sering kita sapa dengan Mbak Wiwi ini benar-benar konkret dan bisa kita teladani bersama. Beliau lahir di Jakarta tanggal 11 September tahun 62, pendidikan di Fakultas Hukum Unisba, kemudian dilanjutkan ke Unpad dan mengambil pasca sarjana di Universitas Indonesia. Aktivitas yang beliau lakukan dari dulu sampai sekarang yang kita tahu adalah dakwah dan politik. Beliau aktif di berbagai organisasi sejak awal, yaitu yang pertama dari Korwil PIWati Jawa Barat tahun 81 sampai 82, kemudian dilanjutkan dengan pengurus pusat PIWati tahun 83 sampai 86, kemudian menjadi Ketua Umum PP Salimah tahun 2005 sampai 2010, kemudian menjadi Presidium BMIWI tahun 2007-2012. Beliau juga aktif dalam dakwah dan kegiatan pendidikan tidak hanya dalam negeri tapi juga di luar negeri. Telah menjadi delegasi Republik Indonesia di sidang PBB tahun 2007 di New York, kemudian menjadi anggota DPR RI tahun 2009 sampai 2014, dan beliau sekarang ini menjadi Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS tahun 2015-2020. Perjalanan dakwah beliau di Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia, kemudian di Amerika, di Australia, Eropa, dan beberapa kawasan Asia. Tidak asing bagi kita semua, nama beliau sudah lekat dengan kita, dan moto beliau adalah jadikan setiap detik berarti. Nah, tidak panjang lebar, saya akan mempersilahkan kepada Mbak Wiwi untuk memaparkan mungkin sekitar 20 menit, karena nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silahkan Ibu Wiwi. Ya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga semuanya sehat walafiat, para peserta webinar kajian politik Islam Pimpinan Pusat Wanita Islam. Dalam situasi pandemi kita masih terus bergerak meningkatkan kualitas diri kita, keimanan kita agar kita bisa lebih bermanfaat buat sesama
buat bangsa dan negara kita insya Allah. Alhamdulillah. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ipung, ya. Bu Ipung, Mbak Hanif, Bu Ungkur, dan lain-lain yang telah berkenan mengundang saya dalam forum ini. Sungguh saya berbahagia bisa berkumpul di sini. Kita para muslimah diberi kesempatan, umur dan waktu, dan insya Allah cita-cita kita bersama untuk kebaikan bangsa dan negara kita, insya Allah. Yang ketiga, terkait dengan tema dalam waktu yang sekitar tinggal 25 menit lagi. 20 menit ya? Iya, nanti bisa ditanya yaitu jawab, Mbak. Yaitu tentang peran perempuan dalam perjuangan politik Islam. Ketika Bu Ungkur menyampaikan ini judul kepada saya, yang terfikir kepada saya itu beberapa poin. Ya, ada terminologi satu peran perempuan, artinya peran perempuan secara umum ya. Tapi dalam perspektif kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Yang kedua, dalam perjuangan politik Islam. Ini juga satu terminologi lagi, yaitu tentang perjuangan politik Islam. Itu ada 3 frase berarti di situ. Ada peran perempuan. Saya memahaminya ini peran perempuan adalah kita sebagai muslimah. Sebab perspektif ini penting. Akan perspektif yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakininya akan memberikan satu pandangan yang berbeda tentang peran perempuan ini. Islam memberikan satu perspektif tentang peran perempuan itu secara lengkap. Tapi ada juga misalnya satu ideologi di barat yang berkembang itu tidak menjadikan peran perempuan dalam keluarga sebagai bagian penting. Mereka melompat dari peran individu langsung ke masyarakat. Jadi keluarga tidak menjadikan satu bagian nilai dalam pandangan ideologi mereka. Nah, perspektif ini menurut saya penting buat kita bahwa Islam itu menjadi satu nilai yang kita yakini kebenarannya, lalu menjadi kita satu punya namanya cara pandang atau paradigma atau view ya. Jadi kalau saya lihat dari judulnya yang diberikan dengan persepsi peran perempuan muslimah, peran perempuan dalam Islam. Dalam perjuangan itu sendiri satu kalimat sendiri dan kemudian politik Islam itu satu kalimat sendiri. Jadi setidaknya ada tiga bagian yang harus kita samakan dulu frekuensinya, maka saya mulai dari istilah, mulai dari pengertian, supaya kita punya satu cara pandang yang sama, apalagi diselenggarakan oleh pimpinan pusat wanita Islam. Wanita Islam ini adalah wanita yang beragama Islam, wanita yang dilatar belakangi oleh keyakinan ajaran agamanya yaitu Islam, membentuk satu organisasi, berjuang dan bergerak bersama, untuk kepentingan terbaik bangsa dan negara. Sekaligus yang ketiga adalah menjawab berbagai pandangan tentang Islam tidak memberikan ruang kepada wanita atau kepada perempuan untuk bergerak. Jadi dengan kehadiran PP Wanita Islam sebagai sebuah ormas, sebagai sebuah gerakan moral dalam gerakan Islam di Indonesia, dia telah menjawab berbagai pandangan yang menyudutkan seolah-olah Islam tidak memberikan ruang kepada perempuan dalam beraktivitas di tengah-tengah masyarakat. Karena itu saya mendoakan buat PP Wanita Islam terus jaya, terus maju, terus hidup, mewarnai berbagai pemikiran yang sedang ada di Indonesia dan berusaha mendominasi dan menegasikan nilai-nilai Islam yang kita yakini kebenarannya. Mudah-mudahan PP Wanita Islam juga terus hadir di Indonesia, bukan hanya dari sisi pemikiran, tapi juga kontribusi dalam sumber daya manusia muslimah, sumber daya muslimah yang berkualitas dan bukan hanya berkualitas, tapi juga bermanfaat dalam kehidupan. Dan kuantitas, Mbak. Ya? Kuantitasnya juga ini yang kurang banyak kita perempuan ini. Makanya saya tadi mendoakan biar PP Wanita Islam terus bergerak. Jadi dia bertambah jumlah anggota, pengurus dan juga partisipasi dalam
gerakan moral ini. Tapi dengan eksisnya PP Wanita Islam saja sudah bisa memberikan satu jawaban seharusnya ya. Bahwa secara nilai tidak benar tuduhan bahwa Islam tidak memberikan ruang kepada perempuan untuk bergerak. Ini kan sebenarnya cara pandang orang lain yang tidak memahami Islam atau mungkin ingin menyudutkan Islam itu berada dari dua pandangan. Satu, menyebutkan bahwa perempuan itu terbelakang gara-gara agama, perempuan terbelakang yang dalam tanda kutip itu agama maksudnya Islam. Perempuan terbelakang gara-gara agama. Agama yang menjadikan kita tidak bisa maju, perempuan tidak bisa maju. Nah, harusnya PP Wanita Islam ini bukan dari sisi pemikiran saja pada hari ini kita melakukan kajian, juga dalam gerakannya, nyata di tengah-tengah masyarakat dengan dakwah bilhal, Islam tidak sebagaimana yang dituduhkan orang-orang tersebut. Ya. Nah, satu pandangan yang lain lagi itu menyebutkan bahwa satu pandangan Islam itu memberikan kebebasan seluas-luasnya. Ya. Tidak ada tandingan. Nah, seharusnya kan ada di tengah ya. Sebagaimana yang kita yakini dan kita pahami, Islam itu adalah ajaran yang di tengah. Memberikan ruangan bebas pada wanitanya namun dibatasi oleh nilai-nilai Islam itu sendiri. Ya. Jadi kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan itu sendiri. Itu kalau filosofinya seperti itu. Jadi lanjut, ini tentang terminologi perempuan dan perjuangan itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Mungkin kalau bahasa umumnya ngajak orang memproduksi kebajikan-kebajikan dan jangan sampai juga dalam waktu bersamaan membiarkan kerusakan-kerusakan yang menyebabkan generasi atau bangsa ini hancur ya. Kemudian yang ketiga, terminologi politik Islam. Ya, ini saya ingin memulai dengan sebuah ayat yang kita semua hafal dalam surat At-Taubah ayat 71. Saya bacakan artinya karena waktunya singkat ya. Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, kebaik. Ma'ruf itu artinya kebaikan yang dikenal oleh orang banyak. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal. Maksudnya gini, misalnya gini. Kita semua bersepakat bahwa semua ini yang menggunakan akal sehat. Tidak penting agamanya apa, tapi semua orang bersepakat bahwa orang naruh duri di jalan lalu dengan tujuan misalnya mengempeskan bank orang, itu adalah sebuah keburukan, kita bersepakat. Dan kita juga bersepakat bahwa ketika kita memindahkan duri di jalan tadi agar orang tidak terkena duri tersebut, itu adalah sebuah kebaikan. Semua orang bersepakat. Kesepakatan lain dalam soal yang disebut ma'ruf itu kebaikan adalah misalnya mencuri itu tidak baik. Semua manusia itu bersepakat mencuri tidak baik, merampok tidak baik. Itu adalah nilai-nilai yang disepakati. Itu namanya ma'ruf. Ya. Membunuh tidak baik. Ya. Pelacuran tidak baik. Ya. Jadi semua orang baik yang punya akal sehat bersepakat bahwa itu adalah sebuah ma'ruf namanya. Kasih sayang, ya. Mengasihi, memberi, itu adalah nilai-nilai yang ma'ruf yang dikenal kebaikan-kebaikan secara universal. Membunuh bayi itu adalah keburukan yang disepakati oleh orang banyak bahwa itu adalah kemungkaran, menyebabkan kerusakan. Korupsi, semua agama, semua manusia bersepakat bahwa itu adalah kejahatan. Bahkan di beberapa negara seperti Korea menyebut itu adalah extraordinary crime. Jadi kejahatan yang luar biasa, maka orang yang korupsi wajib dihukum mati. Ya, itu contoh kemungkaran ya. Nah, Islam sesungguhnya sesuai dengan nilai-nilai universal itu adalah mengajak orang mengerjakan kebaikan dan pada saat yang bersamaan mencegah keburukan-keburukan atau kemungkaran. Lalu kalau dalam Islam ini adalah ideologi yang kita yakini bersama, menambahkan tidak hanya amar ma'ruf nahi mungkar, agar berbeda dengan orang-orang pada umumnya tadi yang bersepakat dalam soal kebaikan, ditambah dengan mendirikan sholat. Karena jelas orang selain Islam tidak ada kewajiban sholat. Maka bagi Islam supaya ada ciri bedanya,
semua nilai kebaikan yang dia ajak, yang dia tegakkan dan mencegah pada saat bersamaan kemungkaran, itu punya nilai lebih di hadapan Allah ketika itu ditujukan untuk sebagai bentuk penghambaan. Nah, simbolnya itu adalah bentuk sholat. Jadi tidak sia-sia yang dikerjakan. Tidak ada yang sia-sia yang dikerjakan, semuanya bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditambahkan lagi menunaikan zakat. Ya, agar kita sebagai seorang muslim mengikis potensi sifat bakhil, tidak mau memberi atas harta yang kita miliki atau atas apa yang kita punya, yang dia merupakan bagian kita secara kepemilikan. Oleh Islam kemudian diingatkan bahwa jangan lupa dikeluarkan zakatnya gitu, atau harta dari yang kamu miliki itu untuk membersihkan kamu. Dan nah terakhir ini, dan mereka juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini bingkai kebaikan, kemungkaran, sholat, semua itu dalam bingkai penghambaan kita kepada Allah melalui keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa balasannya? Allah langsung menyebutkan di sini mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Rahmat itu artinya Rahman dan Rahimnya Allah, ya, kasih sayangnya yang tanpa batas. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah pernah bersabda, menyampaikan ini kepada seorang ibu, kepada seorang sahabat. Jika kalian melihat ada seorang ibu yang begitu sayang pada anaknya, jadi dalam satu peristiwa perang Uhud, dalam satu peperangan, ada seorang ibu yang kehilangan anaknya, kemudian setelah reda peperangan, dikumpulkan kembali, ternyata si ibu ini melihat ada anaknya umur 3 tahun selamat, dia berlari dan memeluk anak itu dengan erat sambil menangis, berkali-kali menyebutkan Alhamdulillah, Rasulullah mendatangi, kamu sayang sama anak ini? Iya sayang. Nah, kasih sayang Allah itu melampaui kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ini yang dimaksud rahmat. Jadi, insya Allah ini akan terus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk apa yang kita lakukan pada hari ini. Lanjut Ibu sekalian, tadi sudah saya jelaskan dengan terminologi perempuan dan politik Islam. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang peran. Ini dalam kamus besar bahasa Indonesia. Apa itu peran? Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam satu peristiwa. Peran perempuan maksudnya adalah hal tindakan atau perbuatan yang dimainkan. Karena kadang peran juga bisa dikorelasikan dengan dalam bentuk bermain peran, sandiwara dalam film dan seterusnya. Yang dimainkan atau dilakukan oleh perempuan dalam satu peristiwa atau dalam kehidupan. Jadi sesungguhnya apa peran perempuan dalam kehidupan ini dalam ranah politik Islam, begitu kira-kira kalau disederhanakan. Kemudian apa itu politik Islam? Nah, kita semua sudah pernah belajar, tapi apa yang saya sampaikan ini hanya mengulang saja, mengingatkan kita semua tentang terminologi politik. Ya, polisi, ada politik, ini diambil dari kata bahasa Yunani, kemudian menjadi bahasa Inggris, politics, diadopsi dalam bahasa Indonesia menjadi politik. Politik merupakan kegiatan dilakukan oleh sebuah sistem, dalam hal ini negara, yang berkaitan dengan proses untuk menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakannya. Artinya ada faktor penguasaan, pengendalian, pengaturan. Ini menurut Miriam Budiarjo dalam bukunya Ilmu Politik. Jadi politik bisa dimaknai juga sebagai cara atau seni untuk mencapai kekuasaan. Ya. Dalam terminologi Islam, frase politik dalam bahasa Arab itu siasah, berasal dari kata sasa, sahasa, yasusu, yang berarti pengaturan, kendali, atau pengendalian. Ini saya ulang, mohon maaf, tertulis 2 kali pengaturan. Maksudnya itu pengaturan, kendali, pengendalian. Jadi politik bisa dimaknai mengendalikan, menguasai. Orangnya disebut sais, yang mengatur, yang mengendalikan, atau yang menguasai. Lanjut. Lalu bagaimana Islam dan politik? Ya. Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mencakup semua sistem dalam kehidupan, ya, memandu, mengatur, walaupun tidak secara detail, tapi nilai-nilai universalnya itu sosial, budaya, ekonomi,
dan sebagainya termasuk politik. Sebenarnya definisi tentang kata politik sendiri dalam terminologi Al-Quran itu secara definitif tidak ada. Tapi gambaran cerita tentang misalnya bagaimana Nabi Yusuf menjadi raja, bagaimana Nabi Sulaiman menjadi raja, itu dikisahkan semua di dalam Al-Quran secara global, prinsip-prinsipnya, dan kemudian melalui lisan Rasulullah SAW, kita mengetahui ceritanya bagaimana keadilannya Nabi Sulaiman, bagaimana penguasa Nabi Sulaiman, karena dia punya kekuasaan, kerajaan, lalu bisa mengendalikan semua, sampai angin, hewan, makhluk halus, semua dalam pengendaliannya Nabi Sulaiman. Kemudian juga ada cerita Rasulullah SAW yang sempurna, ya. Rasulullah itu bukan hanya sebagai seorang nabi dan rasul, dia adalah seorang raja, seorang pemimpin, seorang ayah, seorang teman, seorang sahabat, seorang suami, dan sebagainya yang diketahui melalui sirah, kita sebut sirah Rasulullah SAW. Satu kisah hidup manusia yang paling lengkap ditulis dalam sejarah hanyalah kisah tentang Rasulullah SAW. Nah, karena kita beragama Islam, ada tulisan, karena kita beragama Islam dan kita meyakini kebenaran Islam, maka kita juga mengakui kebenaran dua hal, yaitu kebenaran tentang Al-Quran dan kebenaran tentang orang yang membawa risalah Islam. Siapa dia? Yaitu Rasulullah SAW. Teladan yang sempurna dalam semua aspek. Karena itu saya nanti di bawah ini akan memberikan contoh-contoh bagaimana pada masa Nabi, yang secara substansi nilai-nilainya dia tetap relevan sepanjang zaman. Walaupun zamannya berbeda, 1400 tahun yang lalu, ya 1400 tahun, tapi ada prinsip-prinsip ideologi, prinsip-prinsip nilai yang tetap relevan sepanjang zaman. Misalnya tentang keadilan, kesejahteraan, kasih sayang, empati, berbagi, mementingkan kepentingan orang banyak lebih dahulu daripada kepentingan diri sendiri. Itu kan sistem-sistem nilai-nilai dalam sistem politik yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu tetap relevan sepanjang zaman. Mementingkan kemaslahatan negara, bangsa daripada kepentingan diri sendiri. Itu adalah contoh-contoh nilai dalam membangun sistem politik yang dibangun oleh Rasulullah. Jadi kita tidak bisa mengatakan sistem politik Islam itu terlepas dari contoh yang pernah diberikan oleh Rasulullah. Nah, adapun nanti dalam kenyataan atau kalau dalam bahasa kerennya kontekstual, tadi kan teksnya. Nah, kontekstualnya seperti apa? Ya, kontekstualnya adalah kita tidak boleh lepas dari nilai-nilai yang kita sepakati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu apa? Konstitusi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang kalau kita yakini sampai sekarang semua bersepakat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan dalam Pancasila itu ada 2 kali kata keadilan disebut. Ya, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dan juga dalam 5 poin ya. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 juga seluruhnya ada beberapa hal yang sangat relevan dengan nilai-nilai Islam. Ini maksud saya bingkai dulu ya sebelum kita bicara tentang bagaimana nanti dengan perempuan. Jadi saya ulang di sini. Politik yang dimaknai sebagai cara atau seni mencapai dan menjalankan kekuasaan yang didasari oleh nilai-nilai Islam akan mewujudkan tatanan masyarakat yang damai, selamat, dan sejahtera. Karena tadi Bungkur ngasih ke saya judulnya politik Islam. Jadi politik yang didasari oleh nilai-nilai Islam, begitu. Islam, nilai-nilai Islam membingkai dalam sistem politik yang dibangun. Nah, sesuai dengan nama Islam itu artinya selamat, tunduk, patuh, damai, dan sejahtera. Istislam, salam. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah itu mengucapkan salam itu adalah sebenarnya
apa masdar perubahan dari kata-kata Islam, salam, assalamualaikum. Itu kalimat assalamualaikum itu adalah satu pesan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, disebarluaskan untuk menunjukkan itulah identitas agama Islam, yaitu menyebarkan keselamatan, mendoakan orang lain dalam kedamaian. Salam sejahtera atas kamu. Itu doa. Ya. Dan yang mendapatkan salam itu wajib hukumnya untuk menjawab. Dia dosa kalau disampaikan salam tidak menjawab. Ya. Subhanallah. Menyebarkannya itu sunnah, menjawabnya itu wajib. Kalau tidak dijawab, hukumnya dosa karena hukumnya wajib. Masya Allah ya, ini nilai-nilai substansi dari Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita semua agar di sekeliling kita itu tersebar kedamaian, keselamatan, saling mendoakan. Nah, yang poin ketiga, sistem yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan kaum mukminin yang hidup bersama beliau di Madinah, karena model, tadi kan kita bicara tentang politik Islam, berarti kita harus mencari model. Model yang dimaksud politik yang dibingkai oleh Islam, atau Islam membingkai tentang sistem politik, model manakah yang paling mendekati bisa kita tiru, adalah model yang pernah dijalankan oleh Rasulullah di kota Madinah selama kurang lebih 10 tahun. 13 tahun di Makkah membangun basisnya, menyebarluaskan dakwahnya, tadi substansi amar ma'ruf nahi mungkarnya. Lalu ketika pindah ke Madinah diterima oleh masyarakat Madani. Madani itu adalah masyarakat civil society, masyarakat yang terbuka menerima nilai-nilai, berbagai nilai. Makanya Madinah itu terkenal pada masa lalu itu adalah satu masyarakat yang di sana sudah sebelum Islam datang, sudah ada agama Yahudi, agama Majusi juga ada walaupun cuma 1-2 orang, agama penyembah berhala ada di situ. Kemudian Islam datang di kota Madinah karena masyarakatnya terbuka menerima berbagai agama, lebih ramah. Itulah yang disebut dengan masyarakat sipil. Masyarakat sipil atau masyarakat Madani adalah masyarakat yang terbuka, menerima berbagai nilai, dan mereka bersepakat atas nilai-nilai kebaikan untuk tujuan bersama, yaitu kedamaian, ketertiban, saling menghormati, saling menghargai. Itulah masyarakat Madani. Nah ini ibu-ibu nanti saya kasih tahu beberapa bukunya dari mana saya menyampaikan sumber ini. Karena ini para intelektual semua di sini ada Mbak Hanif, doktor kita ya. Semuanya adalah pimpinan pusat wanita, orang-orang well educated, orang terpelajar. Nanti saya sampaikan referensi bukunya. Silakan cari dan baca ya, insya Allah. Ini bukan semata kata saya, tapi saya melihat dari beberapa referensi dan kenyataan politik pada masa-masa kini. Jadi, ibu-ibu, dilihat dari segi praksis dan diukur dengan variabel-variabel politik di era modern kita, ini kontekstual, tidak disangsikan lagi dapat dikatakan bahwa itu adalah sistem politik yang lengkap dan mengagumkan par excellence. Dapat dikatakan dalam waktu yang sama pada masa Nabi itu adalah sistem yang religius, mencakup 2 hal sekaligus, urusan duniawi dan urusan ukhrawi. Nah, ibu-ibu, dari sinilah kemudian Imam Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam As-Sultaniyah, beliau menyebutkan kenapa kepemimpinan dalam sistem politik Islam itu menjadi penting, karena dia mengatur 2 hal. 1, mengatur urusan-urusan dunia, dan yang kedua mengatur urusan agama. Maksudnya apa? Mengatur urusan dunia adalah dengan ada kepemimpinan dalam Islam yang diatur sedemikian rupa itu, memenuhi persyaratan-persyaratan, agar rakyat bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawinya. Misalnya contoh apa? Kalau sekarang ya, misalnya contoh sederhana nih, kita punya hak atas tanah kita, hak kepemilikan karena ada undang-undang yang mengatur batas tanah kita. Dari mana itu? Negara lah yang mengeluarkan aktenya, akte notaris itu. Jadi batas tanah kita ini harus diakui oleh negara. Itu contoh. Kalau tidak ada negara, tidak ada kepemimpinan yang mengatur itu, maka orang sembarangan saja ngambil tanah orang lain. Atau kita sudah hidup di satu tempat ratusan tahun di situ dan kita merasa itu milik kita.
Nah, untuk pembenaran maka butuh administrasi, justifikasi bahwa orang ini adalah pemilik sah atas sebidang tanah ini. Contoh lain misalnya tentang perkawinan. Kalau secara hukum syar'i, perkawinan itu cukup memenuhi syarat-syarat dia sudah sah sebagai suami istri sesuai dengan hukum fikih nikah misalnya. Tapi butuh kepemimpinan yang mengakui secara definitif bahwa mereka adalah suami istri. Lalu adalah administrasi. Kan dalam fikih kita di Indonesia itu menjadikan bahwa negara, hukum negara dalam persaksian dengan buku nikah itu menjadi salah satu syarat juga pengakuan atas sahnya hubungan pasangan laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Akhirnya berimplikasi kepada tentang hak waris, kartu keluarga, KTP. Kalau tidak punya surat nikah, maka dia tidak diakui sebagai suami istri karena tidak punya alasan hukum untuk diakui sebagai pasangan dalam keluarga. Contoh lain misalnya tentang hukum kisos terhadap pencurian atau pembunuhan. Pencurian aja misalnya. Kalau kita baca dalam berbagai literatur hadis, mencuri itu potong tangan misalnya. Tapi kan ada pelakunya, ada yang hakimnya, gitu ya. Artinya selama tidak diakui hakim itu untuk memotong tangan, ya sistem kita tidak mengakui, maka tidak bisa diberlakukan. Itu contoh-contohnya dalam hukum dunia. Nah, kalau hukum tentang melaksanakan agama atau ukhrawi itu adalah negara harus bisa menjamin setiap individu warganya itu bisa melaksanakan keyakinan agamanya. Nah, inilah pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Contoh itu ya, beberapa contoh. Lanjut. Dalam keseluruhan proses itu, ada perempuan muslimah terlibat di dalamnya. Jadi, inilah Islam. Sempurna. Masya Allah. Lalu kita lihat peran perempuan dalam perjuangan politik Islam. Judul sebelumnya ini, peran perempuan dalam perjuangan satu, latar belakang. Kalau wajib soalnya jadi harus. Gitu. Artinya itu pilihan. Sepertinya Bu Wiwi ada gangguan sinyal ya. Ada gangguan sinyal Bu Wiwi. Tadi di mute tuh, jadi sekarang baru saya buka lagi nih. Oh iya, oh. Ya silakan. Ini Bu. sekarang sudah bisa masuk. Sudah bisa masuk. Sudah Bu, sudah Bu, ya sudah. Ya. Iya tadi kelempar ya. Iya berarti. Ya. Iya Bu, tadi sinyalnya Ibu. Ya lanjut. Saya menyebutkan di sini berdasarkan beberapa pendapat para ulama ya di bukunya Fikih Wanita, Fikih Islam dan Politik Ahmad Zidan, terus ada buku bagus nih Ibu, ini peran politik wanita dalam sejarah Islam, Asma Muhammad Ziyadah, ada teori politik Islam, Diyaudin Rais, banyak beberapa buku, termasuk juga di sini ada buku Kembang Peradaban, Ruth Rodet ini ya penulisnya. Intinya di situ para ulama bersepakat Islam tidak mewajibkan perempuan berpolitik, tapi membolehkan. Maksudnya gitu, itu adalah pilihan. Sebab kalau wajib nanti kayak sholat, kalau nggak dilaksanakan jadi hukumnya dosa. Karena politik adalah salah satu cara untuk tadi menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau saya pinjam tadi istilahnya Imam Mawardi itu diringkas saja. Politik dalam Islam itu adalah untuk melipat gandakan kebaikan. Jadi di sini kalau kita lihat latar belakangnya, Islam membolehkan, tidak melarang, tidak mewajibkan, gitu. Karena kalau mewajibkan, kalau tidak dilaksanakan hukumnya jadi dosa dan ini memberatkan buat kaum perempuan. Karena tidak semua kaum perempuan itu bisa atau diberikan kemampuan melakukan aktivitas di luar rumahnya. Sebab peran asasinya perempuan itu pada dasarnya itu sebagai istri dan ibu.
gitu ya, sebagai istri dan ibu dalam rangka menyiapkan peradaban yang mulia. Yang mulia maksudnya itu adalah yang menjadi hamba-hamba Allah. Gubernur baru join Bu Wiwi. Ya, lagi. Bisa, udah dengar. Iya, Bu. Ya, Fakta jelas, lapangan, Bu. lanjut. Fakta lapangan. Fakta lapangan, ya. Jadi tadi latar belakangnya secara syar'inya itu Islam membolehkan. Itu pilihan buat kita, ya. Fakta lapangan, perempuan terdiri dari separuh masyarakat, namun melahirkan seluruh masyarakat. Jadi siapapun presidennya pasti lahir dari seorang ibu, seorang perempuan. Ini fakta lapangan, ya. Maksud saya tidak bisa dinafikan kalau perempuan itu berpartisipasi dalam politik, dia terlibat lah gitu. Ini fakta lapangan. Kemudian yang kedua, kaum perempuan terdorong melakukan kegiatan politik bersama kaum laki-laki. Jadi kata bersama ini penting, tidak menjadikan pria itu sebagai kompetitor, tapi dia adalah mitra kita dalam kehidupan, saling melengkapi, saling bekerja sama, membangun kebajikan dan mencegah kemungkaran. Jadi dalam view, dalam pandangan Islam itu, laki dan perempuan itu adalah mitra. Innaman nisa syaqaiqur rijal. Laki dan perempuan itu adalah bagian atau belahan jiwanya laki-laki. Saling bekerja sama maksudnya gitu. Bukan saling memusuhi, bukan juga saling mendominasi, dominasi apa atas siapa, tidak. Islam itu membangun kesetaraan antara laki dengan perempuan, kesetaraan ideologis. Yaitu apa? Siapa yang paling bertakwa, dia yang paling mulia di sisi Allah. Jadi Allah tidak melihat jenis kelaminnya. Itu yang maksud setara di hadapan Allah SWT. Lalu yang membedakan, karena diciptakan asal muasal juga udah beda, maka operasionalisasi dalam kehidupan juga jadi berbeda. Namun dalam menata kehidupan, laki dan perempuan adalah mitra. Termasuk dalam membangun politik yang tadi istilah politik profetik ya, politik kenabian, politik yang didasari oleh nilai-nilai kebaikan. Apa tujuannya? Yaitu membela dan memenangkan agama dalam tanda kutip Islam dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Tadi yang sudah sejak awal saya jelaskan. Ini contoh pada masa Nabi dan generasi terbaik pada masa lalu. Saya bacakan saja karena waktu sudah habis. Pertama, kaum perempuan ikut berhijrah dari Makkah ke Habasyah. Jadi Islam tidak melarang, membolehkan. Ketika Rasulullah memutuskan hijrah, memerintahkan hijrah, itu adalah keputusan politik. Apa? Tujuan untuk mengamankan, menimbulkan rasa aman dan kepercayaan beragama kalangan muslimin hari itu yang baru pengikutnya sedikit, sehingga pindah tempat gitu. Pindah tempat itulah jaminan politik. Dan perempuan pada masa itu sudah ikut dibolehkan oleh Nabi. Yang kedua, kaum perempuan ikut berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ketiga, kaum perempuan ikut berbaiat, maksudnya mengambil berjanji setia kepada Nabi Muhammad SAW yang terkenal dalam Baiatur Ridwan ya, pertama dan kedua. Ada 3 perempuan pertama, yang kedua kemudian 12 orang. Yang keempat, kaum perempuan peduli terhadap masa depan politik negara, kisah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya. Kisah Abu Bakar itu ada seorang perempuan, tidak disebutkan namanya, ini hadis Bukhari Muslim, bertanya kepada Abu Bakar ketika sudah menjadi khalifah, jadi pemimpin hari itu, pengganti Nabi, memimpin masyarakat hari itu, nilai apa yang akan kamu bawa wahai Abu Bakar? Wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin. Kemudian Abu Bakar menjawab, nilai yang aku bawa adalah nilai-nilai Islam yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kisah Umar bin Khattab itu tentang hukum waris ya, yang Umar menetapkan lalu ditegur oleh seorang perempuan berdiri, ternyata itu ada perempuan dari kalangan Ansor. Lanjut Ibu-Ibu, apa perannya ini sebelum saya tutup? Setidaknya ada 4. Yang pertama, peran Muslim, peran perempuan dalam perjuangan politik Islam itu adalah pertama, menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan. Nah, menyampaikan pendapat ini di era reformasi, di era kita sekarang ini ada kebebasan, demokrasi,
Maka siapapun dari kita, kaum perempuan Indonesia, itu berhak menyampaikan pendapat. Kata hak ini adalah maka kewajiban negara untuk memberikan hak itu. Hak itu baru didapat ketika ada satu penyelenggara di sisi yang disebut melaksanakan kewajiban, memberikan hak sebagai kita sebagai warga negara. Ketika negara tidak memberikan hak itu, tidak menjalankan kewajiban, maka hak itu tidak bisa dipenuhi. Karena itu sebenarnya ada juga sebenarnya hak menuntut ya. Di sini mengambil keputusan ketika dia sudah mengambil satu ranah, mengambil kebijakan. Nah, kalau di Indonesia dengan sistem politik demokrasi semacam ini, salah satunya itu misalnya mengambil peran di anggota legislatif, ya. Ketika dia diberi amanah sebagai pimpinan komisi atau pimpinan partai, maka dia diberikan hak untuk mengambil keputusan, bisa memainkan perannya itu. Kedua, memperjuangkan dalam berbagai gerakan politik. Nah, kalau untuk PP Wanita Islam sebagai sebuah gerakan ormas dalam gerakan moral ya, maka apa yang bisa dimainkan? Banyak. Ya, memberikan endorse, menyampaikan pendapatnya sebagai warga masyarakat kepada parlemen, kepada presiden, kepada pengambil kebijakan. Ini tadi dilarang dalam Islam. Itu bagian dari bentuk perjuangan. Yang ketiga, memilih pemimpin dan berjanji setia. Ya, mengambil sumpah. Jadi bisa dimainkan ini kita memilih pemimpin. Nah, kalaupun yang keempat dipilih, ini karena masuk fikih, ranahnya agak dalam, saya kira harus ada kajian khusus Mbak Ipung. Kajian khusus, tinjauan fikihnya bagaimana Islam meninjau tentang kepemimpinan wanita atau kepemimpinan perempuan. Karena ini perlu para pakarnya ya, ahli fikih tentang ini. Saya hanya mengambil secara umum saja. Siap Mbak, nanti kita agendakan. Ya. Mbak Wiwi suaranya hilang. Ya, suaranya hilang lagi. Bu Wiwi suaranya hilang. Kayaknya sinyalnya beliau. Emang di situ kadang sinyal beliau suka itu, apa hilang-hilang. Kayaknya kepental keluar lagi. Iya. Biasa kalau hari Minggu nih, hari Ahad biasa. Pak Gubernur sudah join Mbak Hanif? Baik. Sudah Mbak. Kita tunggu Bu Wiwi sebentar. Mbak Wiwi tinggal closing aja kan tadi? Iya, betul. Iya, tinggal closing beliau. Mungkin lanjut yang lain. Saja. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selamat datang Prof. Irwan. Ya mau nutup dulu. Oh baik, alhamdulillah bisa gabung lagi. Ini soalnya timbul tenggelam Mbak Wiwi. Silakan. Ya, ada ya. Sudah kata akhir di nomor 4. Baik, saya mohon maaf dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.